Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan menyampaikan 6 penyebab umum tunjangan sertifikasi triwulan 1 itu gagal cair. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu dan perlu diantisipasi untuk mencegah terjadinya gagal cair ini Bapak Ibu. Jadi kami akan sampaikan penyebab-penyebabnya sesuai dengan yang sering dialami oleh teman-teman selama ini. Nah, yang pertama adalah NUVTK tidak valid Bapak Ibu. Kejadian ini banyak dialami oleh teman-teman guru di mana data-data lain sudah benar, cuman tidak menyadari bahwasanya NUVTK-nya tidak valid. Nah, ini kan bisa dicek juga di info GTK Bapak Ibu. Di bagian NUPTK itu ada keterangan di sebelah kanan kalau valid atau tidak. Kalau memang di situ tertulis valid maka itu aman. Tapi kalau tidak valid pastikan segera konsultasi ke operatornya, bisa jadi NUPTK-nya keliru seperti itu. Yang kedua adalah tugas tambahan belum valid. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Tugas tambahan kan umumnya misalnya wakil kepala sekolah itu kan kami tulis ya. Wakil kepala sekolah itu 12 jam ya, setara dengan 12 jam. Kemudian misalnya wali kelas ya, kalau tidak salah 2 jam, 2 JP. Kemudian kepala lab juga 12 jam, kepala perpustakaan 12 jam Bapak Ibu. Nah, banyak misalnya guru mengajar misalnya 12 JP, jam mengajarnya 12 JP, kemudian dia wakil kepala sekolah 12 jam, maka kalau dijumlahkan kan pas 24 jam. Nah, banyak teman-teman tugas tambahan ini tidak terdeteksi di Dapodik ya. Entah karena kesalahan teknis atau seperti apa, sehingga dianggap hanya mengajar 12 jam saja, tidak memenuhi 24 jam, dipastikan tidak akan cair. Atau misalnya dia mengajar 22 jam ya, kemudian menggunakan waktu tambahan, tugas tambahan wali kelas misalnya 2 jam, sehingga 24 jam. Tapi ternyata di sistem tidak terdeteksi jam wali kelasnya, sehingga dia dianggap hanya memenuhi 22 jam. Nah, tentu tidak akan valid Bapak Ibu, karena tidak sampai ke 24 jam pelajaran. Nah, saran kami sebaiknya jika memungkinkan 24 jam ini Bapak Ibu penuhi dari jam mengajar atau rombel seperti itu jika memungkinkan ya, supaya lebih aman seperti itu. Karena cukup sering tugas-tugas tambahan ini tidak terdeteksi, entah faktor apa seperti itu. Atau paling tidak Bapak Ibu menggunakan jam wakil kepala sekolah seperti itu. Itu juga bisa. Atau kepala lab atau kepala perpustakaan. Nah, 3 tugas tambahan ini jarang-jarang tidak terdeteksi seperti itu, yaitu setara 12 jam tadi itu ya, setara 12 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah pangkat golongan tidak terdeteksi. Untuk teman-teman PNS ini perlu diperhatikan pangkat golongannya. Misalnya baru-baru melakukan proses kenaikan pangkat dari 3B ke 3C misalnya. Data di BKN misalnya sudah 3C, tapi data di Dapodiknya masih 3B. Itu biasa mempengaruhi data Bapak Ibu, sehingga tidak terdeteksi golongannya dan bisa menyebabkan tidak cair seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa belum masuk rombel, atau sebaliknya guru belum masuk rombel. Nah, ini terkait jam pelajaran juga sebenarnya. Jadi bisa jadi di lapangan Bapak Ibu mengajar 24 jam, misalnya guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris itu satu rombel itu 4 JP. Maka ketika dia mengajar 6 rombel, maka dia sama dengan 24 JP, memenuhi 24 JP. Nah, ternyata di sistem atau di Dapodik yang terbaca rombelnya hanya 4 rombel, bukan 6 rombel. Maka akan dianggap hanya memenuhi 4 kali 4, 16 JP saja. Jadi pastikan rombel yang Bapak Ibu handle itu sudah masuk di Dapodik dan sinkron dengan data Bapak Ibu. Kemudian faktor selanjutnya adalah tidak memiliki sekolah induk. Nah, ini pernah terjadi juga. Misalnya kan Bapak Ibu sering juga guru mengambil jam di sekolah lain. Misalnya di sekolah induknya tidak mampu memenuhi 24 jam, misalnya karena banyak guru yang sertifikasi juga sehingga sekejar jam tayang juga, sehingga dia harus menyeberang ke sekolah lain, misalnya ke sekolah B untuk menambah jam pelajaran supaya cukup 24 jam. Namun status di Dapodik guru ini tidak memiliki sekolah induk. Jadi harus ditentukan dulu antara sekolah A dengan sekolah B mana yang menjadi sekolah induknya. Ini harus konsultasi dengan pihak operator. Jangan sampai tidak memiliki sekolah induk maka tidak akan dianggap tidak akan valid datanya seperti itu.
Kemudian faktor selanjutnya adalah NIP tidak sinkron dengan tanggal lahir. Ini sering juga kejadian, NIP-nya tanggal lahir di NIP-nya itu berbeda dengan tanggal lahir di NIK-nya. Tanggal lahir di nomor induk kepegawaiannya berbeda dengan tanggal lahir di nomor induk kependudukannya atau di KTP-nya. Ya, ini sering terjadi, bisa menyebabkan juga Bapak Ibu tidak valid datanya. Jadi pastikan sinkron atau sama tanggal lahir di NIP dengan tanggal lahir di NIK. Tanggal lahir di NIP kan itu bisa dilihat di awal NIP ya, misalnya Bapak Ibu penyebab data tidak valid di tunjangan profesi guru, jadi silahkan diperhatikan 6 hal ini. Bisa jadi ada hal lain yang belum kami sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar, kita sharing informasi di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.